Di dalam senjata mainan itu memang dituliskan bahwa 2025 Jakarta bombing gitu. Sesaat setelah kejadian SMA 72. Padahal kan yang kita waspadai juga logo ini kan simbol dari sesuatu gitu kan. Nazi berarti simbol bagaimana Hitler dulu mengembangkan. Pokoknya kalau dalam ideologi mereka, neo-Darwinisme, natural selection. Dunia akan baik-baik saja ketika orang-orang lemah tersingkir dari dunia. Astagfirullahaladzim, tangan gue gemeter. Sebelumnya, mungkin kita tidak pernah membayangkan sama sekali seorang pelajar di Indonesia leluasa menenteng replika senjata api dan membuat 7 buah bom untuk diledakkan di sekolahnya sendiri. Namun inilah yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu. Di sana ada 2 crater, artinya ada 2 kawah ledak yang kami temukan di TKP. Berkemungkinan diduga memang ada 2 bom yang diledakkan di dalam mesin. Kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat. Switchingnya menggunakan resistor yang dikendalikan dengan remote. Fakta ini membuka mata dan menyadarkan kita semua betapa anak-anak pelajar di negeri ini sangat rentan terpapar paham radikal. Yang menarik, peledakan ini ternyata tidak hanya direncanakan di SMAN 72 Jakarta saja. Di beberapa daerah di Indonesia ternyata juga ada serentetan rencana serupa. Dan kasus ini terungkap dari sebuah grup atau komunitas True Crime Community atau TCC. Dan dari hasil penyelidikan sementara, ada 70 anak yang terpapar paham radikal dan mereka ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Dan sebaran terbanyak berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari informasi yang realitas dapatkan, bahkan ada seorang anak sekolah berusia 11 tahun yang kedapatan membawa senjata tajam ke sekolah. Namun, diketahui oleh sang guru. Dan aksi ini terinspirasi dari aksi kekerasan serupa yang terjadi di Chile yang beruntung bisa digagalkan. Anak-anak yang tergabung di grup True Crime Community ini memiliki kesamaan. Mereka mengidolakan beberapa pelaku kekerasan di luar negeri, mulai dari Brenton Tarrant, Alexander Bissonnette, hingga Luca Traini. Mereka adalah pelaku penyerangan dan penembakan massal di Selandia Baru, Kanada, dan Italia yang merupakan representasi dari paham supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Dunia maya yang tanpa batas nyatanya berpotensi menyuburkan praktek kekerasan. Tanpa dibekali pengetahuan dan pemahaman yang cukup, rentan ditiru oleh anak-anak bau kencur. Paham atau ideologi neo-Nazi ataupun white supremacist ini mulai mengkhawatirkan di Indonesia. Pasalnya ia tumbuh diam-diam, kemudian menyaru sebagai hiburan atau kritik sosial, namun jelas bertentangan dengan fondasi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana penyebaran dan juga sasarannya di Indonesia, kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Densus 88, Kombes Pol Mahendra Eka Wardana. Pak Mahendra, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Realitas, Pak. Terima kasih sudah diundang juga. Bagaimana pelaku bisa terpapar, Pak, awalnya? Ya, mereka melalui banyak media seperti website, kemudian media sosial dengan berbagai platform. Ya, mereka melakukan aktivitas di game online juga. Nah, di situ komunitas-komunitas yang memang digemari oleh anak-anak terkait dengan kekerasan, lalu mengundang gitu ya mereka untuk masuk ke dalam grup. Kalau game ya ada Roblox mereka pakai ya, terus kemudian Core, game-game seperti itu.
sosial media, ada Discord ya, Telegram sama juga. Yang di Moskow, Rusia, apakah benar Pak terinspirasi dari insiden di Indonesia? Iya, di dalam senjata mainan itu memang dituliskan bahwa 2025 Jakarta bombing gitu. Sesaat setelah kejadian SMA 72. Begitu juga SMA 72 menuliskan beberapa nama tokoh, figur yang memang itu menjadi sebuah Menginspirasi Pak, atau inspirasi dari mendorong figur-figur mereka itu untuk melakukan hal yang serupa ya? Benar artinya sekali. ya. Berarti yang diadaptasi adalah violence atau kekerasannya, bukan ideologinya ya? Iya. Nah bedanya Pak, berarti kan kalau dulu kan ideologinya ya, kalau yang terorisme kita berbicara ke belakang. Ada proses semacam baiat, artinya dia sudah menganut ideologi tersebut. Kalau yang ini berarti gimana Pak? Dalam interogasi yang kami lakukan pada hampir seluruh anak-anak ini, mereka menyampaikan ya hanya terinspirasi saja dengan kekerasan tokoh-tokoh satu sama lain tadi. Gitu. Ya karena memang usia mereka masih remaja, masih belia ya. Kami rasa belum sampai pada tatanan ideologis untuk menyerang falsafah negara. Kewaspadaan yang harus dibangkitkan tentunya sebagaimana kita menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang negatif di dalam dunia nyata. Justru internet ini memberikan banyak pilihan. Kebaikannya tentu banyak sekali yang kita bisa manfaatkan, dan keburukannya juga nggak kurang-kurang gitu ya. True Crime Community ini tergelar bebas di Surface Web. Jadi kita bisa akses, siapapun bisa akses, tadi seperti Mas Iqbal tanyakan. Di dalam internet ada namanya deep web, web yang dalam, dan ada dark web, web yang gelap. Dan itu seperti gunung es yang sangat dalam ya. Kita deteksi beberapa anak sudah bisa masuk ke dalam dark web. Di era digital, dunia berada dalam genggaman. Namun, kemudahan informasi tanpa batasan bukan berarti tidak ada resiko. Membiarkan anak-anak leluasa mengakses beragam aplikasi digital ibarat melepas di hutan belantara di tengah gelap gulita. Padahal kan yang kita waspadai juga logo ini kan simbol dari sesuatu gitu kan. Nazi berarti simbol bagaimana Hitler dulu mengembangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.